Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Amel. Nah, semuanya pasti dalam keadaan baik-baik saja bukan? Dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan kasih Tuhan, dalam keadaan yang penuh dengan anugerah yang dari Tuhan. Nah, apapun yang kita alami hari ini, kita harus tetap bisa senantiasa mengucap syukur, senantiasa bersukacita ya saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang udah sering banget kita baca di Alkitab kita. Kita mau belajar tentang Sakeus, orang pendek, kecil betul ia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Sakeus. Apa sih istimewanya Sakeus ini, sampai apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini? Nah, mari kita sama-sama ya, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah siap semuanya saudara? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, kita akan baca bersama ya saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sakeus ini bukan hanya pemungut cukai, tapi dia itu adalah kepala pemungut cukai. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah seorang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Di sini dibilang Sakeus badannya pendek. Pendek itu dalam bahasa Yunaninya ya, yang saya cari nih, yang dimaksud dengan pendek di sini adalah mikrot eros, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah small, little. Nah, Sakeus ini pasti memiliki tinggi yang tidak seperti kebanyakan rata-rata tinggi orang pada umumnya, sekitar 160 sampai 170 cm. Bahkan kalau kita lihat ya di gambar-gambar di dalam buku sekolah minggu, Sakeus itu digambarkan sebagai orang yang pendek, terus juga agak gembul, terus mungkin juga punya perawakan yang tidak menyenangkan, galak mungkin gitu kan. Nah, nama Sakeus ini yang mempunyai arti dalam bahasa Ibrani adalah Saki. Saki itu artinya murni, saleh. Tentunya orang tua Sakeus memberikan nama Sakeus ini untuk Sakeus yang artinya murni dan saleh, memiliki doa bahwa punya harapan. Orang tua Sakeus ini berharap jika Sakeus terus bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, tetap menjadi orang yang murni, yang saleh, yang artinya tidak melihat keterbatasan fisiknya, tetap menjadi orang yang murni dan saleh itu. Nah, tapi mungkin
pada saat itu Sakeus tuh merasa, aku tuh punya loh kekurangan fisik aku. Kekurangan fisiknya adalah aku tidak tinggi. Ya, itu sebabnya Sakeus mungkin dia mengambil sisi lain dalam hidupnya itu, supaya dia bisa menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mungkin ditakutin. Nah, itu sebabnya dia bisa menjadi kepala pemungut cukai. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus bisa kembali pada yang memang seharusnya pada namanya, yaitu murni dan saleh. Nah, sebelum itu kita akan pelajari ya, mengapa pemungut cukai itu sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Pertama, pemungut cukai tidak disukai karena pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk pemerintah Romawi untuk menarik pajak. Dan juga Sakeus ini dianggap sebagai pengkhianat. Nah, kedua, kenapa pemungut cukai itu tidak disukai? Karena pemungut cukai itu menarik pajak yang memberatkan. Nah, memberatkan gimana nih? Misalnya disuruh memungut pajak, disetor 5 kepada pemerintahan Romawi. Mungkin saja ya Sakeus bisa menyuruh ke anak buahnya, kamu tarik pajak dari si A, jangan 5 ya, 7. Lalu anak buahnya berpikir, duh, enak dia dapat 2. Saya ngapain tarik 7, saya tarik aja 8. Jadi paling gak saya bisa dapat 1, kasih si bos Sakeus 7, lalu Sakeus kasih ke pemerintahan Romawi 5. Nah, semuanya sebenarnya di dalam hal ini gak ada yang dirugikan ya. Untuk para pejabat ini, yang dirugikan adalah masyarakat sekitar, masyarakatnya yang ditarik pajak. Nah, pemungut cukai itu tidak disukai karena pemungut cukai itu kejam, tidak adil, suka semena-mena terhadap orang lain. Nah, bisa kita bayangkan dong, Sakeus itu benar-benar tidak disukai seperti di ayat 7 nih yang tadi udah kita baca nih. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mungkin kalau kita berada di dalam situasi tersebut, kita melihat nih junjungan kita, doh, kok malah datangnya ke situ sih, ke rumah orang berdosa. Kita pun pasti akan seperti kebanyakan orang yang ada dalam cerita Alkitab ini. Bisa juga kita mencibir, terus kita menjadi heran, menjadi kesal. Kenapa sih gak di rumah saya aja? Nah, saya lebih baik dari Sakeus, gitu kan? Nah, tapi sekalipun ya Sakeus ini orang berdosa, seorang pemungut cukai, kita bisa belajar banyak dari tokoh Sakeus ini. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini nih. Pertama, Sakeus ini memiliki rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini kan bisa kita lihat ya di ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, Sakeus ini kan berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu. Bisa jadi kan karena dia tingginya gak tinggi rata-rata pada umumnya, sekalipun dia jingkek, dia mau lihat, itu mungkin tidak bisa ngalahin tinggi orang-orang yang sudah berkerumun itu. Mungkin dia lompat, tetap dia tidak bisa. Tapi dia tetap penasaran, Yesus tuh kayak apa sih? Sebenarnya dia udah sering dengar tentang Tuhan Yesus. Mungkin ya, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Lalu Sakeus tuh bingung, kayak apa sih Yesus itu? Nah, sekalipun dia walaupun dia itu penasarannya yang punya penasaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat ya kalau misalnya kita sendiri pun ya sebagai pengikut Kristus pun, awal-awal sebelum kita mengenal Tuhan Yesus ya, kita punya rasa penasaran juga nih kayak Sakeus ini nih. Kita mendengar orang-orang bilang,
Yesus lah, Yesus itu nyembuhin loh. Nah, ikut Yesus lah. Yesus itu bisa memberikan kita damai sejahtera loh. Terus Yesus itu bisa ngampuni dosa-dosa kita loh. Yesus itu bisa ngajak kita ke surga loh waktu awal-awal. Terus kita bingung, maksudnya gimana ya Tuhan Yesus tuh bisa, apa sih emang bisa ya Tuhan Yesus seperti itu? Lalu kita mulai mencari tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau rasa penasaran kita itu kan harus bisa diobati ya. Rasa penasaran, keingintahuan itu harus bisa ada endingnya gitu loh. Kita nggak bisa membuat diri kita tuh terus-terusan penasaran. Nah, yang ending, yang akhirnya Sakeus melakukan ini nih, menjadi hal kedua yang bisa kita pelajari dari Sakeus adalah dia itu jadi orang yang gigih untuk mencari Tuhan. Dia nggak peduli tuh sama fisiknya, dia udah nggak peduli lagi sama fisiknya yang memang pendek, yang memang kalau dia berkerumunan di antara kerumunan orang itu mungkin aja dia bisa ada dorong-dorong, terus dia bisa terjatuh, kalau terjatuh pun dia bisa terinjak. Dia nggak peduli. Tapi karena dia gigih, dia mencari akal, dia mencari cara. Caranya gimana? Seperti yang udah kita baca tadi. Ya, Sakeus memanjat pohon ara. Pokoknya tekadnya pada hari itu adalah ia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita setelah memiliki rasa ingin tahu yang besar tadi, pasti kan kita akan terus mencari Tuhan. Seperti apa sih Yesus itu? Benar gak sih dia itu Tuhan yang memang layak disembah? Apakah dia memang Allah yang benar? Kita akan terus mencarinya di mana? Kita akan mencari Tuhan tuh pertama kita mencari Tuhan di dalam Alkitab kita. Kita mulai buka Alkitab kita mulai baca Alkitab kita. Masih banyak awal-awal kita mulai baca tuh masih banyak yang kita nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Tapi kita terus saja baca. Nah, sedikit cerita waktu itu ketika waktu kecil saya ikut sekolah minggu, saya bilang sama guru sekolah minggu saya, Kak, saya tuh kalau baca jujur aja ya Kak, banyak yang saya nggak ngerti, saya nggak paham. Lalu kakak sekolah minggunya bilang, iya nggak apa-apa kamu nggak paham, hari ini memang kamu nggak paham, tapi kamu baca aja terus sampai nanti suatu hari pada waktunya Tuhan kamu bisa mengerti, kamu bisa paham, yang dimana kalau ternyata ada banyak ayat-ayat tuh yang memang melekat gitu loh di pikiran kita, di hati kita. Ketika kita mengalami sesuatu hal ya, kita bisa tahu, ini toh maksudnya dari ayat ini gitu kan. Jadi mungkin belum waktunya kita bisa mengerti semuanya gitu loh, tapi ketika kita ingin tahu, kita penasaran, kita gigih, kita mau baca, nah maka itu akan dibukakan oleh Tuhan satu persatu gitu loh, supaya kita bisa memahami Tuhan lebih lagi. Kita juga harus memiliki kehausan itu untuk tetap terus mencari Tuhan, datang mencari Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat mungkin ya. Seperti kan kalau dibilang ya orang Kristen itu ya, hidup doa itu bagaikan nafas. Jadi setiap saat kita berdoa, maksudnya adalah apa? Mungkin gak harus berdoa lipat tangan, tutup mata, tapi kita juga bisa ketika kita melakukan ini, kita berdoa. Mau masak aja kita berdoa, Tuhan mau masak apa nih hari ini, berkati ya Tuhan supaya makanannya enak, masaknya enak. Tuhan hari ini seperti yang saya lakukan nih, saya mau rekaman, udah berkali-kali, udah berulang-ulang saya melakukan rekaman ini nih. Ketika udah lagi enak-enak rekam, tiba-tiba storage-nya penuh, jadi rekaman harus terhenti. Lalu saya harus ngulang lagi dari awal, harus ngapusin lagi yang gak perlu, supaya rekaman ini bisa tetap berjalan. Nah, hal ketiga
yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus adalah Sakeus itu merespon panggilan Tuhan dengan senang hati. Nah, kita ya bisa lihat di ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Coba, sebenarnya kan kita udah sering banget ya baca ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi saya waktu itu sempat bingung, apa sih maksudnya ayat ini? Berarti Tuhan Yesus tuh sebenarnya memanggil semua orang gitu loh. Tapi Tuhan Yesus butuh orang yang merespon panggilan itu. Dan saudara hari ini yang melihat rekaman ini pada hari ini, saya yakin saudara adalah orang yang memang memilih untuk merespon panggilan Tuhan itu. Responi panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Nah, kan waktu awal-awal kita terima Tuhan Yesus ya, saya diajak oleh guru sekolah minggu saya untuk berdoa. Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, bertata di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamat buat hidupku. Waktu itu saya hanya mengikuti guru sekolah minggu saya saja untuk mengucapkan hal itu, gitu loh. Tapi sambil dalam hati pun juga saya merasa, Tuhan, saya harus tetap hidup ya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Saya nggak paham maksudnya itu apa. Hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Tuhan Yesus masuk di dalam hati saya. Nah, meskipun saat itu masih belum paham, tapi kami semua anak-anak sekolah minggu mau melakukannya gitu loh. Karena kami memiliki hati yang murni. Nah, setiap kita nih yang mau terima Tuhan Yesus nih harus memiliki hati yang murni. Bukan yang karena hati yang penuh tawar-tawaran. Tuhan, kalau saya terima Tuhan, berarti ntar saya begini ya, nanti Tuhan kasih saya ini ya. Gak seperti itu saudara. Ketika kita menerima Tuhan dalam hati kita harus memiliki hati yang benar-benar murni, tulus, ikhlas. Nah, ada lagu sekolah minggu yang kayak gini nih. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Dan seterusnya. Nah, siapa tahu di antara saudara nih yang saat ini nih belum benar-benar sungguh-sungguh ya meminta Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Kita boleh berdoa minta Tuhan masuk dalam hati kita. Biar Tuhan itu yang merajai hati kita. Oke. Hal keempat yang bisa kita pelajari dari Sakeus adalah pertobatan Sakeus yang sungguh-sungguh. Sakeus sadar banget akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya. Hal ini bisa kita buktikan di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah, bisa bilang ini, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, Sakeus itu mengalami pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu gimana sih? Jadi Sakeus itu benar-benar mengalami perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Dia menyadari kesalahannya, tapi dia juga mau bertobat sungguh. Bukan hanya menyadari terus ya sudah diam aja, terus gak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi pertobatan sungguhnya itu dilakukan dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah, saya akan ulang ya. Hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini adalah, pertama, Sakeus itu memiliki rasa penasaran yang tinggi dalam mencari Tuhan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini memiliki sifat yang gigih. Bagaimana caranya dia harus mencari Tuhan? Dia memanjat pohon ara. Nah, ya hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari tokoh Sakeus ini adalah Sakeus itu merespon panggilan Tuhan. Tuhan pun mau kita merespon panggilannya.
Hal keempat yang bisa kita pelajari dari tokoh Zakheus ini adalah ketika dia merespon, dia sadar akan dosa-dosanya. Zakheus bertobat dengan sungguh. Pertobatannya itu dilakukan bukan hanya dengan bibirnya, tapi dengan perbuatan yang nyata. Nah, kita ya sebagai manusia pasti salah, pasti punya dosa. Nggak ada tuh manusia yang kebal dosa. Jadi jangan ada orang yang bilang, ih aku kan dosanya kecil, situ dosanya lebih besar, misalnya gitu kan. Aku kan ngambilnya cuma 5.000, situ mobilnya 50.000, lebih banyak situ, berarti dosa situ lebih besar dong dari aku. Nggak ada seperti itu saudara. Dosa besar, dosa kecil itu tetap dosa. Jadi kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh sombong, kita nggak bisa bilang ih aku kan dosanya biasa aja ya, setiap hari ya kayak gitu ya, kayak situ mah dosanya ada zina, cabul dan segala macamnya, ada mencuri, ya situ ya udah pantas lah kalau situ dihukum lah. Tapi kita lupa saudara, kita pun juga sama berdosanya dengan dia tuh. Kalau kita nggak mau bertobat meskipun dosa kita kecil nih, yang kita anggap dosa kita kecil ya, kita nggak mau melakukan pertobatan, itu ya tetap ada dosanya di situ gitu loh, nggak bakal hilang. Jadi kayak ya seperti kita udah dengar nih ya, kalau batu tuh dilempar, mau kecil mau kerikil mau kayak pasir mau yang gede, tetap aja nyemplung ke dalam air gitu. Jadi kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh sombong, kita merasa dosa kita kecil terus kita jadi menghakimi orang-orang lain gitu. Kita jangan seperti yang tadi kita baca tuh, orang-orang itu melihat mereka nggak suka, terus mereka bilang, ih kok dia datang sih ya ke rumah orang berdosa ya, nggak ke rumah saya aja ya, dia kan dosanya lebih banyak ya, udah bukan pemungut cukai tapi dia kepala pemungut cukai gitu. Tapi dia tuh gimana, nggak bisa kayak gitu saudara. Kita nggak boleh, kalau kita udah melakukan itu udah pasti ya kita itu udah jadi orang yang sombong ya. Nah, dari Lukas ya, kita bisa tahu di kenapa Tuhan Yesus tuh juga nggak suka loh orang-orang yang sombong. Kita dibaca ya di 1 Samuel 2 ayat 3 ya. 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Mungkin ya sombong itu bukan hanya pamer harta juga, atau pamer kebolehan ya. Tapi ketika kita merasa dosa kita lebih kecil pun juga bisa dibilang itu adalah suatu kesombongan ya. Ya kalau misalnya nih seperti ini nih, baju saya kan warna hitam ya. Kalau misalnya ada noda di sini, ada noda warna merah, atau mungkin nggak terlalu kelihatan gitu loh untuk ada noda yang lain, tapi dia akan bikin lingkaran-lingkaran noda yang kita bilang tuh kayak peta gitu kan. Itu kan tetap ada, walaupun maksudnya kan tetap ada kalau kita nggak bener-bener cuci, misalnya kita rendam lah pakai vanis gitu biar hilang. Ini bukan di endorsean ya saudara, saya hanya bikin perumpamaan gitu. Tetap ada. Jadi setiap dosa yang kita lakukan tuh kita tetap minta ampun. Itu sebabnya saudara, ketika malam mau tidur ya, saya selalu berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosa saya yang saya lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni pelanggaran-pelanggaran saya yang saya lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena kita sebagai manusia itu seringkali tuh gak sadar kalau kita tuh udah melakukan kesalahan. Entahkah menyinggung orang, entahkah kita tiba-tiba tersinggung, entahkah kita berpikiran buruk tentang orang lain, berasumsi buruk tentang orang lain. Pikiran kita menari-nari kesana sini itu gak bisa kadang tiba-tiba muncul gitu loh, nggak bisa. Nah masalahnya kalau tiba-tiba muncul, kita mau langsung stop. Oke Tuhan, stop Tuhan, aku mau berpikiran yang buruk, ampuni aku Tuhan, kita langsung minta ampun. Nah
Kadang-kadang kita bermain dengan pikiran kita terus. Kita bikin skenario sendiri di kepala kita gitu loh. Nah, jangan seperti itu saudara. Itu sebabnya tuh kita harus tetap butuh pengampunan dari Tuhan. Kita tetap berdoa untuk minta pengampunan dari Tuhan setiap hari untuk dosa-dosa yang memang kita gak sadarin gitu loh. Mungkin kita menyadari dosa-dosa kita, yang dosa-dosa yang menurut kita tuh besar, kita sadari. Tapi ketika dosa itu udah di pikiran, udah sedikit aja, itu sebenarnya udah membuat dosa ya. Apalagi kita berpikiran buruk, seuzon sama orang lain tuh sudah dosa gitu. Nah, dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya, kita bisa belajar Yesus kita itu mengasihi kita orang berdosa. Kita pun harus merespon sukacita panggilan dari Tuhan kita itu. Kita harus benar-benar bertobat dengan sungguh saudara. Kita mau terus hidup dalam perkenanannya Tuhan. Dan juga ketika kita benar-benar mau berubah, kita harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Saya harap hari ini bisa menjadi berkat buat saudara. Kita bisa tetap hidup dalam perkenanannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Amel. Tuhan Yesus memberkati.